kalau laki-laki jadi seorang pemimpin sukses itu harus dan wajib. Kalau nggak sukses itu aneh. Tapi kalau seorang ibu jadi pemimpin dan sukses itu lebih hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPA Indonesia, Silaturahim Pecinta Anak, Wadah Bagia Dakwah dan Pendidik Anak Indonesia. Ya, sahabat SPA Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi bersama saya Kak Aji Syafa. Dan di podcast kita kali ini kita akan banyak berbincang tentang perempuan dalam pendidikan anak. Dan Alhamdulillah sudah hadir di hadapan saya seorang perempuan yang luar biasa, ibu dari 4 anak yang hebat semuanya, dosen, dan dengar-dengar baru saja menyelesaikan S3-nya. Siapa dia? Beliau adalah Ibu Dr. Umi Faiza. Seperti apa menariknya perbincangan kita kali ini? Yuk langsung aja kita sapa beliau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nyaman pakai masker enggak ini kira-kira? Boleh dibuka ya. Oke, boleh. Nah, Alhamdulillah. Ibu Dr. Umi Faiza. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Kemarin sempat mendengar lama loh, kita 7 bulan gak ketemu loh ini. Iya. Lama banget lah ya. Iya. Dan Padahal sering ketemu ya. Sering ketemu sebelumnya, tapi karena mungkin ya karena efek ya ujian pandemi ini kita mungkin jarang bisa ketemu. Dan tiba-tiba ketemu, kok saya udah melihat seperti kembali muda lagi gitu. Dan dengar-dengar ada program tertentu yang dilakukan kemarin ya. Bener gak sih itu kira-kira? Ada aja. Loh, beneran loh ya. Semakin berbeda ini, udah kayak masih SMA gitu. Allah. Bener ya kemarin ada program itu ya. Mohon maaf diet ya. Sempet. Enggak. Pengurusan. Sebenarnya mengatur pola makan pola makan. Iya. Bijak sekali Bu Dokter ini ya. Mengatur pola makan. Itu kenapa itu? Melakukan itu kemarin ada apa ya? Ada tujuan tertentu? Ya, biar lebih sehat aja. Lebih sehat ya. Dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan biar lebih nyaman aja. Termasuk membuat suami semakin sayang. Baik Bu Umi Faiza, langsung aja ini. Kita temanya hari ini luar biasa dan kita ngambil tentang perempuan. Menurut Ibu Umi ini, apa sih makna perempuan bagi seorang Ibu Dr. Umi Faiza ini? Ya, baik, ini satu pertanyaan yang bagi saya sangat menarik ya, perempuan. Ya, empu itu kan mempunyai. Baru tahu saya empu mempunyai ini. Dan sesungguhnya begini, perempuan kalau kita kaitkan dengan sebagai seorang ibu gitu ya. Karena kalau dikaitkan pendidikan itu seringkali kan nanti arahnya sebagai seorang ibu. Madrasatun. Ibu itu adalah sekolah gitu. Ibu sekolah tapi sebenarnya tidak sekedar sekolah bagi anaknya, tapi sekolah bagi keluarga, sekolah bagi masyarakat gitu. Jadi luar biasa bagaimana seorang perempuan itu semestinya memang harus mampu memerankan diri dimanapun dia posisinya berada. Ya, jadi dia punya peran penting banget dalam pendidikan anak ya. Sangat penting, sangat penting. Padahal di luar sana tuh ada sebuah stigma bahwa perempuan itu kan nggak sejajar sama laki-laki. Terus gimana menurut Ibu Umi Faiza ini? Itu dia, makanya saya itu juga sering heran begini. Saya juga sering bertanya-tanya. Tidak sejajar sampai kemudian ada orang-orang yang kemudian memperjuangkan kesejajaran. Begini ya, kalau sebatas atau sepanjang pengalaman saya, perempuan itu sesungguhnya punya kesempatan yang sama untuk para laki-laki. Maksudnya? Punya kesempatan yang sama. Dalam hal ini begini, Islam sendiri mengajarkan bagaimana Allah itu tidak memandang laki-laki ataupun perempuan dalam hal beramal. Dalam hal beramal, laki-laki ataupun perempuan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diupayakan. Tidak membedakan, kalau laki-laki akan
dibalas, kalau perempuan tidak, itu enggak ada seperti itu. Bahkan kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang sangat menghormati perempuan, sosok yang bisa dikatakan memperjuangkan. Kalau kita lihat kembali pada zaman jahiliyah begitu ya, itu sesungguhnya orang-orang yang tidak memandang pada para wanita seimbang, sejajar dalam sisi hak kewajibannya, dalam sisi haknya, mungkin bisa begitu ya. Itu sesungguhnya, maaf ya, saya boleh katakan kembali pada masa jahiliyah. Karena dulu zaman Rasulullah ya, kita tahu ada di situ dikisahkan sahabat Umar sebelum masuk Islam saja, ketika punya anak perempuan ya, begitu beliau tahu anaknya perempuan, bagaimana dengan caranya beliau kemudian sampai anaknya dikubur hidup-hidup ya, harus dibunuh ya. Iya, dikubur hidup-hidup. Tapi itu sebelum masuk Islam. Itu masih zaman jahiliyah. Begitu masa Islam, di mana Islam sangat menghargai perempuan, sangat menghargai nilai-nilai arti seorang ibu gitu ya. Ya perempuan ya seorang ibu. Itu seringkali juga diceritakan Sayyidina Umar itu kalau salam itu sampai ke kanan ya, salam ke kanan, nangis, salam ke kiri, senyum gitu, apa sebaliknya ya itu. Karena gini, beliau sangat ingat akan dosa-dosa beliau sebelum masuk Islam, termasuk di situ ingat bahwasanya pernah dalam kejahiliahan beliau itu pernah membunuh seorang perempuan. Jadi seakan-akan lupa dari mana dia dilahirkan. Padahal dia terlahir dari seorang perempuan, dia tidak akan pernah ada kalau tidak ada perempuan. Karena memang fitrahnya seperti itu. Sehebat apapun laki-laki pasti tetap tidak bisa melahirkan. Nah, jadi generasi ini akan lahir, generasi yang hebat-hebat akan lahir dari para perempuan. Dari para perempuan. Merinding saya cerita itu. Maka pastinya ya perempuan diberikan hak yang sama gitu ya. Diberikan hak yang sama. Dan kalau kembali pada pertanyaan Kak Aji tadi ya, kalau stigma ketidakseimbangan perempuan atau perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, ini tentu harus dikaji ulang. Diluruskan ya, Bu. Harus diluruskan. Dan mungkin bagi para perempuan sendiri juga harus santai ya, menjaga kehormatan. Kadang-kadang stigma itu, mohon maaf, muncul juga kadang bisa jadi ada sebagian yang memang merasa di bawah, dalam artian merasa lebih rendah, merasa ini, sehingga merasa tidak punya hak untuk dididik, untuk berpendidikan misalnya, untuk berkembang, sehingga ya hasilnya bisa jadi menjadi orang yang diremehkan, orang yang tidak punya harga, maaf. Itu bisa jadi ada kalanya, kasuistis ya, bisa kembali. Tapi secara umum perempuan itu luar biasa dan Allah memberikan hak yang sama bagi para laki-laki. Menarik ini, secara umum perempuan itu luar biasa. Menurut Bu Umi sendiri apa sih kelebihan perempuan dibanding laki-laki? Secara pribadi boleh Kak? Gimana ya, saya memandangnya ini memang perempuan ya. Saya bisa memandang dari ibu saya bisa memandang dari para wanita yang pernah banyak kita baca ya. Perempuan itu ini cagak gitu ya. Cagak itu apa ya? Soko guru. Tumpuan itu bisa jadi memang benar ya. Perempuan itu menjadi tumpuan bagi tegaknya agama, itu juga di situ. Maka laki-laki pun tidak sempurna ya, kalau
belum sempurna agamanya kalau dia belum menikah. Betul gitu. sekali. Nah, Ini pesan menikahnya dengan siapa? Dengan perempuan kalau laki-laki, tentunya begitu. Maka banyak hal yang dimiliki oleh para perempuan dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Sebaliknya, banyak hal juga yang dimiliki oleh laki-laki yang itu memang dititipkan pada kaum laki-laki. Wanita ini nggak dalam hal tertentu memang bukan porsinya, istilahnya begitu. Perempuan multitasking, setuju nggak sih? Oh, sangat setuju. Apakah Sangat dalam setuju. posisi perempuan saat ini atau gimana? Bukan. Saya memperhatikan begini. Saya perhatikan memang ya kalau bapak-bapak itu kalau sudah mengerjakan satu hal gitu ya, itu memang ya betul-betul fokusnya Fokus. di situ gitu. Banyak hal ya, misalnya gini, kalau laki-laki menjadi seorang pemimpin gitu. Kalau saya guyonannya itu begini loh. Kalau laki-laki jadi seorang pemimpin sukses itu harus dan wajib. Kalau nggak sukses itu aneh. Bebannya berat sekali laki-laki. Nah betul, itulah kenapa Oke. wanita harus menghormati laki-laki. Saya sangat hormat pada suami saya tentunya ya. Oke. Yaitu karena apa? Tanggung jawabnya besar di situ. Dan Allah titipkan kemampuan untuk itu. Yang saya katakan tadi, kalau laki-laki itu memang harus sukses. Karena apa? Saya melihat sendiri, kalau punya tugas itu ya sudah. Manteng istilahnya gitu ya, manteng apa yang menjadi tugasnya itu nanti apa. Tapi kalau seorang ibu jadi pemimpin dan sukses itu lebih hebat Lebih lagi. hebat lagi. Oh, oke. Kenapa begitu? Maaf ya. Iya. Bukan berarti ini terus tadi saya katakan saya sangat hormat laki-laki, saya kagum laki-laki. Dan memang seperti itu ya. Tapi di sisi lain ini gini, kalau misalnya seorang perempuan menjadi pemimpin, yang saya katakan kenapa dia kalau sukses lebih hebat, dengan catatan dia tetap sukses juga di rumahnya. Maka saya sering bilang kan, ketika saya menjadi seorang ibu, tugas utama saya itu ya memang seorang ibu, menjadi seorang ibu. Oke, Bu Umi. Bahwasanya nanti sambilannya ya waktu itu jadi ketua STPI, Oh, iya. jadi mahasiswa S3 juga Oke. dengan 4 anak begitu. Tapi ini tugas utama saya ini. Sehingga apa? Ketika saya melakukan tugas sampingan saya harus memastikan yang ini beres. Ada prioritas ya. Pasti. Nah. Jadi yang tidak mudah itu kemudian memanage waktu. Nah, ini menarik nih, memanage waktu ini kan Bu Umi terlihat banget ya, kalau saya melihatnya ya, orang lain juga pasti melihat hal yang sama, sibuk sekali. Ibu dari 4 orang anak, dosen, kemudian kalau saya mengatakan punya kesibukan yang sangat luar biasa, itu bagaimana membagi waktunya sesuai dengan tema kita tentang perempuan dalam pendidikan anak. Itu bagaimana tipsnya membagi waktu atau prioritas untuk ketika di kampus, anak-anak dan juga kesibukan Bu Umi, gimana itu Bu Umi? Iya, jadi memang dalam Islam sudah dicanangkan ya, sudah ada wal asri, demi masa, demi waktu. Bagaimana kita ini dididik untuk memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Karena al waktu kasaif katanya kan begitu. Jadi waktu itu seperti pedang. Bayangkan kalau kita bawa pedang itu kan tajam tuh itu. Bisa saja kalau pedang itu tidak kita kelola dengan baik, maka dia akan menyembelih diri kita sendiri. Nah, terkait dengan waktu gitu. Dan dengan prioritas-prioritas, maka kalau secara pribadi saya katakan begini, saya juga sering katakan juga pada para mahasiswa, terbiasa tidak mengulur waktu. Memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau orang lain itu ya setelah pagi belum masak santai-santai dan seterusnya misalnya, pasti ini tidak akan terkelola dengan baik waktunya. Jadi saya pengalaman saya pribadi ya, misalnya pada saat saya kuliah S3, saya katakan loh pada Pak Adi waktu itu, saya akan tetap menjadi ibu yang baik. Oke. Saya tidak mengandalkan saya S3-nya, bukan.
Karena bagi saya S3 itu sampingan, tapi saya harus sukses menjadi ibu dan sukses di S3 ya, istilahnya yang lain pun harus gitu sukses ya. Nah, bagaimana caranya? Pada saat itu anak-anak saya kan masih kecil. Beda ya kalau dengan sekarang anak-anak sudah relatif sudah besar-besar gitu. Pada saat itu saya ambil S3 itu anak saya baru usia 2 tahun. 3 tahun lah, 2,5. Itu ketika anak keempat. Karena kalau anak keempat ini lahirnya kan pada saat saya baru saja selesai tesis, selesai S2. Jadi S2 saya itu waktu saya proposal itu hamil anak S3, anak keempat. Anak keempat. Jadi anak keempat ini ya membawa semangat tersendiri bagi saya karena saya mempelajari ilmu-ilmu baru di S2 itu terkait dengan perkembangan bahasa. Waktu itu dilalah Gusti Allah paring laboratoriumnya. Saya tungguin 24 jam ibaratnya begitu. Tapi saya ya tesisnya juga harus selesai sesuai waktunya dan ternyata betul. Saya dapat beasiswa 24 bulan untuk yang S2 itu, tapi saya bisa menyelesaikan 22 bulan. Itu yang nganggu hamil besar luar barang. Biasa sekali itu ya. Itu salah satu multitaskingnya perempuan ya. Barangkali begitu. Oke, Bu Umi. Ini sebentar. Ini sebenarnya lebih pada manage waktu ya. Ini belum, istilahnya belum pada intinya. Jadi pada saat anak-anak belajar, itu kan kurang lebihnya biasanya sampai jam 9 ya. Saya boleh dikatakan tidak pernah memegang buku saya. Tidak pernah memegang? Kenapa? Memegang buku saya, karena saya harus sampai jam 9 maksud saya. Saya harus menemani anak-anak saya belajar. Karena ya masih ada yang SD, masih ada yang bayi, ada yang SD kelas 1, ada yang kelas 3, ada yang kelas 6 coba. Saya nggak punya pembantu loh itu. Repotnya luar biasa repotnya loh itu. Luar biasa juga sebenarnya. Tapi kalau dilakukan dengan senang, semuanya berlalu dengan baik. Senang, cinta juga ya. Betul. Oke, baik. Betul. Bu Mi, sedikit tentang SPA ya. Sebentar toh Kak. Oh, belum selesai? Ini tadi kan baru jam 9 ya. Oh gitu ya baru Allah. Boleh. Kok bisa saya nggak megang buku nanti kok bisa selesai nanti jangan-jangan sulapan ini. Oh iya, boleh. Jadi gini, jam 9 saya pastikan saya mendampingi, tetap mendampingi anak-anak belajar. Lalu setelah mereka tidur, saya pun tidur. Tapi nggak kebelabasan. Pasti, saya katakan pasti karena ini saya lakukan bertahun-tahun. Jam 2 itu saya bangun hingga kemudian beraktivitas. Beraktivitasnya kalau jam 2 ya istilahnya tugas kuliah saya ya, saya belajar dan seterusnya ya dengan beribadah dan semuanya kan sebenarnya beribadah ya. Tapi di situ memang apa ya, saya itu mungkin karena tekad saya begini, kalau saya sekolah berarti saya tidak boleh sama seperti orang yang nggak sekolah. Artinya kalau yang nggak sekolah memang punya kesempatan tidurnya ya setidaknya sama dengan anaknya kan. Anaknya tidur ya ibunya tidur, anaknya bangun ibunya bangun. Tapi saya itu mata pertama yang melek gitu. Dan mungkin mata terakhir yang tertidur. Menyiapkan semua. Mata terakhir yang tertidur. Menyiapkan dan membersihkan mata semua. Mata pertama yang melek gitu. Ya. Termasuk membagi waktu untuk anak yang paling besar. Nah, itu suami pasti. Itu maksudnya. Oh iya. Iya, kan itu anak paling besar. Pasti itu ya. Jadi makanya sampai menutupnya mata suami kan gitu Masya katanya. Merem-melek gitu. Nanti meleknya juga sudah lebih dahulu, melek duluan gitu. Oke, baik. Itu ya. Jadi boleh itu luar biasa sekali. Dan tadi ada hal yang pengen saya tanyakan bahwa kembali sedikit tentang SPA, tentang hal yang luar biasa dari SPA itu ada Fonispa. Dan saya pernah mendengar Ibu Umi ini kan pernah jadi direktur Fonispa. Betul. Fonispa itu apa dan apa sih agendanya Fonispa ini, Bu Umi? Fonispa itu Forum Nisa SPA. Forum Nisa SPA. Forum Nisa SPA. Sebagaimana fitrahnya para perempuan ya yang melahirkan. Kalau boleh dibilang dari Fonispa lah lahir, kemudian dari rahim Fonispa lah
dari obrolan-obrolan yang ada di Fonispa lah, kemudian lahir berbagai lembaga yang ada di SPA. Jadi gambarannya seperti ini. Fonispa itu Forum Nisa SPA. Saya bisa dikatakan sudah aktif di Fonispa sebelum saya tinggal di Fonispa. Gitu ya. Artinya begini, semua para aktivis perempuan itu sesungguhnya anggota Fonispa. Nah, di Fonispa sendiri ada sekretariat gitu ya, ada sekretariat yang waktu itu di Jalan Bakung gitu ya, di Nderesan. Nah, di situ awal mula berbagai ide pengembangan termasuk kemudian munculnya kampus kita ya, STPI Bina Insan Mulia. Itu awalnya di obrolan yang disengajakan. Jadi kami itu minggu kedua dimanapun kosnya waktu itu, tapi minggu kedua itu kami tidur di sekretariat. Bareng-bareng untuk itu ya? apa? Untuk ngobrolkan tentang pendidikan masa depan yang kita sendiri sesungguhnya belum terjun secara langsung, ya toh, tapi melihat dan dari diskusi itu justru kemudian muncul sampai kemudian ide sampai sekarang ini ada sekolah-sekolah kita ya. Itu pertama kali munculnya itu dari perbincangan itu muncul ide gimana ya kita itu kalau punya TK namanya Jannatul Aulad waktu itu. Jannatul Aulad, surganya para anak. Wah, luar biasa kan? Itu ya idealisme mahasiswa lah sebenarnya waktu itu ya. Ya belum punya anak ya kan, masih lincah ke sana kemari. Ya? Tapi kita sudah punya visi ke depan bagaimana yang tadinya kita hanya pengajian saja kan. Sana ngajar di sana. Kalau saya sendiri terekrut dalam tutor PTMAG waktu itu. Ya, ada penerimaan 250 tutor PTMAG waktu itu. Bersaingnya dengan ya anak UGM, anak IAIN, anak UNY. Tapi yang banyak terimanya Fonispa atau gimana? Bukan, Fonispa itu kan wadahnya. Nanti di Fonispa ini sendiri banyak teman-teman kita dari UNY. Kalau tadi yang ngadain acara itu Fonispa tadi. Yang penerimaan PT. Yang ada kan SPA. SPA, oke. Ya, karena SPA ini ada ya mas-masnya waktu itu ya. Mas-masnya sekarang juga bagian dari masnya Bu Umi juga ya. Iya, kebetulan. Bukan kebetulan tuh Bu ya. Bukan kebetulan. Udah takdir ya. Takdir yang harus diterima. Enak nggak enak lanjut yuk. Alhamdulillah. Ya. Nganggo enak ra enak insyaallah enak gitu ya. Masyaallah luar biasa. Artinya gini, visinya sama gitu ya. Meskipun bukan berarti kalau Fonispa itu dapatnya SPA itu enggak sebenarnya. Tapi kita punya tahu lahan berjuangnya itu sama gitu. Jangan berharap lebih ketika kita sudah tahu ini sak mene ate dipaksa piye ya kelihatannya segini, tapi bagaimana visi sama-sama berkembang dan sama-sama saling mengoptimalkan gitu. Nah, itulah Fonispa di situ yang saya katakan bisa dikatakan rahim yang melahirkan banyak lembaga di SPA. Karena tadinya SPA ya kegiatannya PTMAG tok, di mana PTMAG itu ya perkumpulan dari para guru ngaji. PTMAG dulu mungkin orang belum pada tahu loh ini PTMAG. Oh iya, padahal PTMAG itu ya kalau saya dulu kan belum kuliah ceritanya. Tahun 92 saya belum kuliah, itu begitu ke Jogja sudah daftarnya ke SPA begitu. PTMAG itu program tutorial membaca Al-Quran. Oh, program tutorial membaca Al-Quran. Iya, itu membawahi 56 SD se-Kecamatan Depok ya. Gitu. Banyak 56 SD loh itu. Dan itu kalau sudah kumpul mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, itu disitulah kemudian kami sering digodok ya, diberi wawasan-wawasan. Berarti termasuk emang Fonispa ini vital banget ya saat itu ya untuk pendidikan anak ya. Iya, karena gimana ya, berpartner sebenarnya kan. Berpartner lah, coba misalnya begini, yang laki-laki kayak jadi pejuang-pejuang, kalau yang perempuan itu nggak tahu medan juang, ya bagaimana bisa mengoptimalkan gitu. Oke, luar biasa Bu Umi. Mungkin terakhir ya,
Pesan Bu Umi untuk perempuan di dunia. Wes. Pesan-pesan silahkan untuk bisa sampaikan kepada banyak orang atau perempuan di dunia. Silahkan Bu Umi. Baik. Pesan saya untuk para perempuan di dunia. Biar sebenarnya lebih luas. Bukan di akhirat ya. Pesan saya untuk para perempuan, sesungguhnya kita punya potensi yang sama dengan para laki-laki. Dan sesungguhnya kita ini pemegang kunci. Kunci keberhasilan, kunci dari perbaikan-perbaikan atau kebaikan yang ada di dunia ini. Maka jadikan diri kita ini menjadi sumber dari kebaikan itu. Lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan tanpa lupa pada fitrahnya sebagai seorang perempuan. Lakukan yang terbaik dan lahirkan para generasi yang bisa membawa pencerahan bagi Indonesia dan bagi dunia.